Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat, tetap sehat, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masih tetap sama ya, membahas tentang pelajaran 6, yaitu tentang surat Al-Ma'un. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, beserta artinya, serta menghafalkannya. Kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un, tentang profilnya, tentang asbabun nuzul, serta tentang isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Namun sebelum itu, kita memulai pelajaran kali ini dengan berdoa agar apa yang kita pelajari nanti bisa mudah kita fahami dan kita mendapatkan keberkahan dalam belajar. Kita mulai, kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, kita masuk pada pembahasan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, digolongkan sebagai surat Makkiyah. Nah, salah satu ciri-ciri dari surat Makkiyah ini adalah memiliki ayat yang pendek-pendek. Surat Al-Ma'un termasuk urutan surat ke-107 dalam Al-Quran. Diturunkan setelah surat Al-Quraisy. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un sendiri diambil dari ayat terakhir dalam surat ini, yang memiliki arti yaitu barang-barang yang berguna. Selanjutnya kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Masih ingat ya apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya suatu ayat atau suatu surat. Sedangkan untuk surah Al-Ma'un memiliki sebab, yaitu terkait dengan kebiasaan Abu Sufyan yang menyembelih unta setiap pekan. Suatu hari, seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun, ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir oleh Abu Sufyan. Setelah peristiwa ini, Allah menurunkan surat Al-Ma'un ayat 1-3. Sedangkan ayat 4-7 memiliki sebab lain, yaitu tentang orang-orang munafik yang gemar memperlihatkan ibadah mereka di hadapan orang lain, gemar pamer, serta tidak memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dan anak yatim dengan barang-barang yang berguna. Nah, dengan surah Al-Ma'un ini, atau lewat surah Al-Ma'un ini, Allah mengingatkan kepada umat Islam tentang perilaku orang-orang munafik yang beragama namun dengan kepalsuan. Selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang isi kandungan dalam surah Al-Ma'un. Isi kandungan ini bisa berarti juga pesan-pesan yang ada dalam surah Al-Ma'un agar kita bisa mudah memahami apa yang disampaikan, apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita lewat surat Al-Ma'un. Isi kandungan yang pertama yaitu melalui surat ini kita bisa tahu siapa saja orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini disebutkan dalam ayat pertama. Kemudian, isi kandungan yang kedua yaitu perilaku buruk tersebut dipastikan oleh Allah akan mendapat balasan kehinaan yang setimpal, di mana orang-orang tersebut akan celaka. Isi kandungan yang selanjutnya yaitu
Bagi orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji orang atau riya, dan tidak mau membantu orang lain, maka mereka akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, isi kandungan yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima sholatnya orang yang ikhlas hingga berdampak baik pada kehidupannya, menjadi lebih bertakwa kepada Allah dan lebih menyayangi manusia. Nah, anak-anak, isi kandungan yang selanjutnya yaitu Allah menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin serta menolong sesama dengan apa yang mereka bisa. Perlu difahami, kita menolong sesama harus menggunakan barang-barang atau benda yang masih bisa dimanfaatkan atau masih berguna. Jangan memberikan barang atau makanan apapun yang sudah tidak bisa digunakan atau sudah tidak bermanfaat. Hal ini menyebabkan Allah sangat murka kepada orang tersebut. Isi kandungan yang selanjutnya yaitu Islam mengajarkan hubungan baik kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas, melalui sholat yang ikhlas. Tidak melakukan sholat dengan memikirkan hal-hal lain atau melakukan sholat dengan niat untuk pamer. Dan surah Al-Ma'un ini mengajarkan hubungan baik juga kepada sesama manusia dengan membantu orang lain dan menolong yang lemah, termasuk menyantuni anak-anak yatim, tidak berkata kasar padanya, tidak menghardiknya, dan memberi makanan orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang surah Al-Ma'un. Terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.